Viral, para santri Lirboyo bangun pesantren bertingkat bikin netizen gempar. Wow. Di video kali ini yang bakal kita bahas guys, banyak berita heboh ya mengenai para santri yang ikut membangun pondok pesantren. Banyak yang bilang itu nguli lah dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini yang bakal kita bahas nih ya, kira-kira seperti apa videonya, dan gak hanya kita nonton videonya juga ya guys, tapi kita juga bakal melihat dari sudut pandang netizen. Pastinya buat teman-teman tetap enjoy, stay sampai selesai ya, jangan sampai terlewatkan supaya bisa mengambil pelajaran positif dari setiap kejadian yang terjadi. Yuk, kira-kira seperti apa videonya? Yuk langsung aja kita cari tahu ya cuy. Viral, para santri Lirboyo bangun pesantren bertingkat bikin netizen gempar. Pada awal Wow, kompak banget ya cuy. Oktober 2025, sebuah video yang memperlihatkan ratusan santri pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, ikut serta dalam proses pengecoran bangunan bertingkat menjadi viral di media sosial. Fenomena ini memicu beragam tanggapan publik, terutama setelah insiden ambruknya gedung di pondok pesantren Al-Kozini. Tuh guys, sampai ambruk ya cuy gara-gara gedung bertingkat ini ya cuy. Sidoarjo beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo Gus Muid memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan para santri dalam proses pembangunan bukan karena paksaan, melainkan sebagai bentuk amal jariah, amal baik yang pahalanya terus mengalir sepanjang masa. Nah, Gus Muid menegaskan bahwa keterlibatan santri dalam pembangunan gedung bertingkat di Ponpes Lirboyo adalah bagian dari tradisi pesantren yang dikenal dengan istilah roan atau gotong royong. Menurutnya, kegiatan ini merupakan ladang amal jariah di mana setiap kontribusi dalam pembangunan fasilitas pesantren dianggap sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Nah, bener banget ya guys, kalau kita membangun sebuah pondok pesantren, gak hanya pondok pesantren ya, intinya itu tempat untuk mencari ilmu atau beribadah, itu pahalanya itu tetap mengalir selama tempat itu masih dipakai terus menerus gitu loh cuy. Jadi pahalanya bakal terus ada gitu ya, bahkan setelah pelakunya meninggal dunia. kan. Meskipun demikian, Gus Muid juga menekankan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan secara profesional. Pihak pesantren memastikan bahwa pembangunan gedung tersebut melibatkan tenaga ahli dan mengikuti standar konstruksi yang berlaku. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan kualitas bangunan yang sedang dibangun. Kalau ngomong-ngomong soal keselamatan ya cuy, sebenarnya penting banget ya untuk kalau melakukan sebuah bangunan kayak gini ya, itu penting banget seperti perlindungan supaya tetap aman ya. Kayak misal kata sepatu supaya terhindar dari yang namanya paku dan benda tajam lainnya. Dan juga helm ya, pastinya takutnya ada apa jatuh gitu loh cuy mengenai kepala. Karena kalau untuk situasi bangunan ini biasanya itu berat-berat ya cuy. Kayak contoh ada besi, batu bata, dan lain sebagainya. Kayak ngangkut semen aja biasanya kan pakai bak ya cuy. Wah, kebayang tuh ya kalau misal kata baknya jatuh, wah kena kepala gimana ya cuy. Tapi ini nggak dikasih kayak peralatan gitu ya cuy. Sebenarnya agak membahayakan juga ya kan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan ratusan santri bekerja sama dengan para untungnya ini juga kuat ya cuy, yang nahan ya. Wah, banyak banget lagi ya. Tuh guys di atas. Tukang bangunan dalam proses pengecoran gedung bertingkat. Fenomena ini menuai beragam reaksi dari publik. Sebagian netizen mempertanyakan keamanan dan kelayakan keterlibatan santri dalam pekerjaan konstruksi, terutama setelah insiden robohnya musola di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo yang menelan. Oh, itu yang roboh itu musola cuy. Gua kira tempat belajarnya itu ya, kayak kelasnya gitu ya cuy. Ternyata ini musola ya yang roboh cuy. Korban jiwa baru-baru ini. Beberapa komentar di media sosial mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi gedung yang dinaiki banyak santri dengan struktur yang belum selesai. Komentar ini menyoroti pentingnya penggunaan pondasi yang kuat dan analisis struktur yang tepat dalam pembangunan gedung bertingkat. Tradisi roan atau gotong royong dalam pembangunan fasilitas pesantren ini sendiri merupakan bagian dari budaya pesantren yang telah ada sejak lama.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membangun fisik pesantren, tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antara santri. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi para santri terhadap perkembangan pesantren. Namun dalam konteks modern, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan profesionalisme. Viral para santri. Nah, kalau itu setuju ya cuy. Kayak kita membangun pesantren itu untuk mengabdi dan lain sebagainya lah ya, untuk membantu pesantren supaya makin berkembang gitu loh ya. Tapi ya penting banget untuk menjaga keselamatan buat para santri-santri ini gitu loh cuy. Dan supaya juga untuk mendapat ilmu barokah dari guru juga ya kan. Sebenarnya identiknya kayak kerja bakti gitu ya cuy. Dan supaya mempercepat pembangunan tersebut juga kan ya kan. Tapi ya benar juga yang dibilang tadi ya cuy, pentingnya ini harus ada yang profesional. Kalau untuk para santri gue lebih setuju kayak dia bagian ngangkutin aja gitu, kayak misal kata semennya diangkut ke atas terus apa gitu. Tapi kalau buat pengadukan semen dan juga untuk yang menata bangunannya itu perlu yang profesional banget ya cuy, karena gak bisa sembarangan ya, takutnya terjadi ya yang dibilang tadi ya cuy, roboh gitu kan. Tapi ini ya cuy, ini sebenarnya ada sisi positifnya, tapi ada, kalau menurut sudut pandang netizen, banyak yang beranggapan ini menuai pro dan kontra cuy. Ini juga ada Kementerian PU ya yang ikut berbicara ya, kira-kira seperti apa nih cuy. Akan berikan pelatihan ahli konstruksi dan bisa dapat sertifikat resmi. Waduh, seriusan demi apa cuy? Jadi para santri bakal diajarin buat membangun. Kira-kira seperti apa ya? Ya coba kita lihat videonya ya cuy. Penasaran banget nih ya. Waalaikumsalam. Pada seluruh santri di Pondok Pesantren Lirboyo, kami sangat berharap bahwa para santri di sini tentunya selain menimba ilmu juga tentunya membantu berkontribusi terhadap pembangunan konstruksi, tentunya ini disertai dengan pemenuhan dari undang-undang bahwa santri-santri yang bekerja di sini untuk membantu konstruksi harus bersertifikat kompetensi konstruksi. Wah, gimana ceritanya ya cuy? Harus bersertifikat. Nah, jadi semangat untuk para santri, karena kami tahu para santri ini banyak yang tertarik di bidang konstruksi. Nah, ini tentunya membuka peluang karena kebutuhan tenaga kerja konstruksi juga masih sangat banyak. Jadi kami sangat berharap para santri di sini menjalani dengan baik dan juga semangat juga untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja nantinya yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian PU. Sebenarnya agak bingung ya cuy dari yang dimaksud ibu ini loh. Karena tujuan sertifikat tadi buat apa gitu ya kan cuy. Sebenarnya yang diperluin bukan sertifikat sih, tapi ya ini kalau menurut gue pribadi gitu ya cuy, lebih ke harus mengutamakan keselamatan mereka lah gitu. Kayak butuh helm dan juga sepatu, sarung tangan gitu kan. Karena tujuannya untuk keselamatan mereka semua gitu loh cuy. Tapi kalau hanya sertifikat dan juga ilmu-ilmunya aja kayaknya kurang deh kalau tanpa adanya keselamatan juga ya, peralatan keselamatan lah. Dan tujuan mereka juga untuk membantu kan ya cuy. Jadi jauh lebih bagus kayaknya harus memang benar-benar ada beberapa orang lah yang berpengalaman di bidang bangunan tersebut. Hal-hal yang paling penting itu mereka kerjakan. Sisanya kayak ngangkut-ngangkut itu mungkin oke lah buat santri-santri yang mengerjakannya. Itu kalau menurut gue pribadi ya. Tapi gak tahu nih ya, kalau menurut kalian kira-kira seperti apa nih cuy. Dan mungkin kalian paham juga nih ya maksud dari sertifikat ini tujuannya buat apa. Coba dong ya diskusi bareng, komen-komen deh cuy di bawah. Yuk coba kita lihat dari sudut pandang netizen kira-kira seperti apa nih ya. Wah, kalau sudah ada pelatihannya berarti anak-anak malah tambah disuruh bangun gedung nanti. Waduh, ya juga ya cuy. Ini mondok atau mau jadi ahli bangunan? Ya juga ya. Yang jelas santri di atas usia 20 tahun bang. Oh oke. Itu pun mereka yang sudah di jenjang akhir. Oh alah, setuju nih ya. Jadi pas sudah hampir lulus gitu lah ya. Karena kita tidak tahu ya cuy, masa depan kita itu seperti apa. Dunia membawa kita itu kemana itu karena kita gak bakal tahu. Tapi kalau udah ada sedikit pengalaman ya,
khususnya dalam kuli bangunan, itu pastinya nanti bakal bermanfaat banget cuy. Walaupun misal kata nih ya, kita nggak jadi kuli bangunan, tapi kita udah tahu nih ya cara-caranya, siapa tahu nanti buat bangun rumah keluarga gitu kan bisa ya, atau membantu orang lain juga kan bisa juga ya kan cuy. Dan masih banyak lagi, pastinya juga udah tahu nih kualitas mana yang bagus dan enggak. Itu keuntungannya ya cuy, kalau udah mau menjenjang akhir lah gitu ya. Simpelnya sebelum menamatkan belajar dan pulang ke masyarakat, mereka diajari life skill, salah satunya teknik bangunan. Ada yang salah? Nggak ada yang salah sih kalau menurut gua. Selama mereka mau aja, itu mah nggak ada yang salah. Karena pastinya bakal bermanfaat ya cuy. Gimana nggak bermanfaat ya? Semua di dunia ini perlu yang namanya bangunan-bangunan ya kan? Jadi pastinya sangat bermanfaat deh. Berguna. Keren banget, malah difasilitasi pemerintah belajar ngecornya. Hikmah dari musibah. Wah tuh guys, ada yang mengambil sisi positifnya juga loh. Sebenarnya mau belajar apa mau ngecor? Dua-duanya sih kalau menurut gua. Santri belajar agama apa belajar ngecor bu? Nanti belajar agama tok, dibilang gak punya keahlian. Tuh guys, makanya penting banget ya. Keahlian itu penting deh pokoknya. Kalau mau jadi pekerja bangunan, setara santri bisa masuk STM atau SMK. Ada pelajaran di bidangnya. Kerja praktek, bisa langsung ke proyek jadi terarah. Nah tuh guys, udah diarahin nih ya, ada jurusannya ternyata ya, supaya kalau misal kata ada santri-santri yang berminat di jurusan tersebut gitu loh cuy, supaya lebih terarah dengan benar kalau mau nih ya cuy. Yuk coba kita cari tahu video yang lainnya ya cuy, kira-kira seperti apa ya. Hanya di zaman sekarang ngabdi dikira budak kiai. Lah tuh guys, gimana tuh guys, aduh pusing juga nih ya. Zaman dulu itu mah gak ada kayak gini ya cuy, dikira budak dan lain sebagainya. Kita malah seneng ya, gue ya walaupun gak mondok nih, dulu itu kan gue ngaji gitu ya cuy. Jadi punya guru ngaji, dimana kadang tuh kalau setiap hari Minggu kita kerja bakti bersihin bareng-bareng gitu loh di daerah musola itu. Dan itu sangat menyenangkan banget cuy. Bisa bercanda bareng dan juga menambah wawasan untuk gimana cara bersih-bersih yang baik gitu ya kan. Ini malah banyak yang pro dan kontra ya menurut netizen. Padahal tujuannya supaya mendapat barokah dari guru tersebut gitu ya cuy. Mending gue berbakti dan nyuci kaki orang tua gue lebih barokah ya gak sih? Sebenarnya gak gitu ya cuy. Banyak jalan untuk menuju kebaikan lah ya. Tapi kalau orang tua itu juga harus berbakti cuy. Guru juga harus berbakti. Cara berbakti keduanya ini agak berbeda perlakuannya gitu loh ya. Apakah misal kata nih ya, kita harus wajib berbakti kepada orang tua, tapi ke guru masa gak mau berbakti cuy, gak mau membantu, memberikan yang terbaik buat guru lah dan lain sebagainya. Padahal dia yang ngajarin lebih banyak untuk hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu loh cuy. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba dong komen-komen ya, kita sharing-sharing deh pokoknya deh ya. Belajar itu kepada guru, mengabdi itu kepada Tuhan. Gimana nih cuy? Aduh, agak susah nih ya ngejelasinnya gitu loh. Yang paham deh coba jelasin ya. Belajar itu pada guru, mengabdi itu pada Tuhan. Gimana nih ya cara ngejelasinnya? Yang paham dong ya, diskusi bareng, ramein kolom komentar deh pokoknya. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik pajero, bunyainya naik al, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang gak pernah mondok. Wih, Gimana Gus Sulit? Isin kula ngarang mawon. Kok sekarang ada bahasa ngeten? Di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Oke. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu Tuh guys, ngalap berkah. Tujuannya apa nih ya? Bayangin nih ya, kalau menurut gue pribadi, kalian buat yang nonton ini seorang guru punya murid lah ya, intinya itu yang mau belajar kepada kalian. Terus murid ini memberikan yang terbaik, sering ngebantu kalian. Gimana pendapat kalian? Pastinya bakal mendoain yang terbaik ya buat muridnya itu. Belum lagi ngajarinya gak sungkan gitu loh cuy, untuk memberikan semua wawasan yang kalian tahu kepada murid tersebut gitu loh. Beda dengan intinya itu gak sering ngebantu lah. Pasti kalian ngajar juga sewajarnya dan lain sebagainya ya kan.
Seperti itu loh cuy tujuannya ya. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Wih. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang gak pernah pondok gak usah ngomentari pondok. Wah, gimana nih guys menurut kalian? Setuju nggak nih? Kalau santri itu membantu itu bukan nguli, tapi ro'an, mencari berkah gitu loh ya, untuk ilmu yang didapatnya. Coba dong yang udah pernah mondok nih, biar nggak salah paham, bantu jelasin ya kepada netizen yang belum pernah mondok nih. Ramein ya di komen-komen. Coba yuk kita lihat dari sudut pandang netizen, kira-kira seperti apa nih ya menyikapin kata-kata dari Gus Miftah ini ya. Betul, nguli beda sama ro'an. Nguli sama dengan dibayar, ro'an sama dengan gratis. Nah, gratisnya itu tapi dapat ilmu cuy, ilmu yang barokah ya. Ilmu yang barokah itu apa sih? Jadi yang diajarin dari guru ke murid itu nanti muridnya itu bisa mengamalkan dengan baik. Intinya itu ilmunya itu bisa berguna. Gak hanya buat diri dia tapi juga buat orang lain cuy. Itu yang dimaksud barokah. Anak saya disuruh mondok sama mertua saya nggak mau. Tahu kan alasannya kenapa? Trans 7 sama dengan fakta. Wih, jangan pernah menjelaskan indahnya pelangi pada seorang yang buta warna. Tuh guys, emang susah ya ngejelasinnya. Coba deh kalian juga bantuin ya cuy, komen-komen di bawah cuy. Kira-kira gimana sih penjelasan yang benar ya? Zaman dulu dakwah untuk menyebarkan agama, sekarang dakwah untuk beli rumah. Maksudnya gimana nih? Inisiatif dari mana malahan disuruh itu? Emang iya guys, buat kalian yang pernah mondok, emang kalau ada kerja bakti lah atau kayak gitu-gituan ya untuk ngebantu bangunan, itu inisiatif dari kalian atau emang disuruh cuy? Coba ya komen-komen deh. Kalau urusan cor kasih ke insinyur aja, waduh, roan gratis. Berarti bener di pondok mengajarkan begitu. Nggak semua sih cuy kalau menurut gue ya. Karena pondoknya lagi dalam, intinya itu ingin mengembangkan lah ya kalau menurut gue. Kita tenangin hati, tenangin pikiran supaya bisa mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian. Dan gue penasaran nih, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil oleh kalian? Coba dong ramein di bawah ya cuy. Kita diskusi bareng, kita sama-sama belajar ya. Video ini dibuat untuk edukasi dan diskusi netral aja ya cuy. Jadi tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menjelekkan siapapun maupun pihak manapun. Tapi kita sama-sama belajar untuk mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian. Gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat teman-teman support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah guys. Sampai jumpa di video berikutnya.